dengan kondisi yang formasi jabatan ini lebih banyak daripada jumlah pendaftar. Tentunya ini akan bisa meningkatkan yaitu persentase kelulusan ya teman. Baiklah sobat-sobatnya, berikut ini ada salah satu pertanyaan dari kawan kita, yaitu dari Mas Hanafi. Formasi kebutuhan 164, resume sampai malam ini 154. Kira-kira bagaimanakah mekanisme penilaiannya? Baiklah sobat-sobatnya, pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini diikuti oleh 4 kategori pelamar, baik itu dari guru lulus passing grade sebagai pelamar prioritas, kemudian THK 2, kemudian guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, dan nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini masuk dalam kategori kebutuhan khusus. Sedangkan untuk yang nomor 4 yaitu kebutuhan umum itu terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Tentunya di sini indikasi kita bisa ikut semua atau enggak itu berdasarkan dari jumlah formasi yang dibuka di Pemda. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini adalah seperti yang tadi ditanyakan oleh kawan kita tadi, yaitu jika di sini untuk jumlah pendaftar baik itu dari kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum, jika di total ini ternyata pendaftar itu lebih sedikit daripada jumlah formasi jabatan yang dibuka untuk per mapelnya. Apakah kira-kira nanti semua bisa lulus? Kira-kira bagaimanakah nanti mekanisme penempatannya dan juga mekanisme seleksinya? Jika di sini nanti seluruh guru honorer ini nanti akan bisa lulus. Berikut ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang mekanisme penilaian P3K Guru tahun 2023, yaitu jika formasi ternyata lebih banyak daripada jumlah pelamarnya. Nah, formasi lebih banyak daripada jumlah pendaftar, apakah nanti seluruh guru honorer ini akan bisa lulus dan mendapatkan penempatan semuanya? Nah, tentunya di sini kita tidak perlu bersenang diri dulu ya, dikarenakan kita nanti masih mengikuti mekanisme seleksi masing-masing. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, misalkan di sini kita visualisasikan yang seperti ini ya. Pada seleksi P3K Guru tahun 2023, misalkan dalam sebuah Pemda ini kondisinya seperti ini. Misalkan untuk formasi jabatan guru PJOK ini adalah jumlah formasinya itu ada 164. Kemudian pendaftar kebutuhan khusus ketika dibuka pendaftaran dulu itu dari prioritas 1 itu dari prioritas itu ada 1 pendaftar. Kemudian dari THK 2 ini ada 2. Kemudian dari guru non ASN ini ada 100. Nah, sehingga di sini dari 164 ini baru ada pendaftar dari kebutuhan khusus 100 tambah 2 tambah 1 berarti 103 ya. Nah, dikarenakan di sini antara jumlah pendaftar kebutuhan khusus dengan formasi yang dibuka ini masih sisa, maka dibukalah yaitu pelamar kebutuhan umum. Kemudian setelah pelamar kebutuhan umum ini melakukan pendaftaran, diperoleh data yaitu lulusan PPG ini ada 2 orang, kemudian honor negeri ada 40 orang, kemudian yang honor swasta ini ada 9 orang. Kemudian di sini jumlah pendaftarnya adalah 154. Nah, di sini jumlah formasi ini adalah 164, kemudian jumlah pendaftar dari kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum ada 154. Tentunya di sini adalah jumlah pendaftar lebih sedikit daripada jumlah jabatan atau formasi yang dilamar, teman-teman. Kemudian yang kedua, guru matematika ini jumlahnya adalah formasi 30, kemudian perinciannya seperti ini. Berikutnya di sini sehingga setelah ditotal dari seluruh pendaftar kebutuhan khusus dengan pendaftar kebutuhan umum ini adalah 15 orang saja. Nah, ini jadi jumlah formasi 30 namun jumlah pendaftar total ini ada 15. Kemudian guru bahasa Indonesia ini adalah jumlah formasi 26. Kemudian di sini jumlah pendaftar totalnya ada 26 juga. Kalau ini imbang ya, sama. Kemudian guru PAI misalkan 82. Kemudian untuk P1 ini sudah habis. Kemudian THK 2 udah habis, nggak ada. Kemudian guru non ASN ada 40, sehingga masih ada 42. Ini dibuka untuk pendaftar kebutuhan umum. Dan ternyata setelah mereka melakukan pendaftaran semuanya, diperoleh data di Pemda itu adalah lulusan PPG nggak ada daftar. Kemudian
honor negeri ada 11, kemudian ada 4 dari teman-teman guru honor swasta. Dengan kondisi yang formasi jabatan ini lebih banyak daripada jumlah pendaftar, tentunya ini akan bisa meningkatkan yaitu persentase kelulusan ya teman, dari seluruh kategori pelamar ini nanti persentase kelulusannya ini akan bisa lebih besar teman. Nah selanjutnya kalau misalkan di sini meskipun ini nanti jumlah pendaftar itu lebih sedikit atau sama dengan jumlah formasi jabatan, apakah semuanya ini bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini? Tentunya bisa saja. Namun ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang mana di sini diterapkan yaitu juknis ya. Juknis yaitu di seleksi P3K Guru tahun 2023. Di sini terdapat 3 mekanisme seleksi, teman. Jadi per kategori antara kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum ini ada 3 mekanisme seleksi. Yang mana di sini untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas, ini adalah pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, maka di sini menggunakan mekanisme yang pertama yaitu mekanisme penempatan. Untuk teman-teman guru lulus passing grade ini adalah tidak mengikuti seleksi apapun, baik itu seleksi administrasi maupun juga seleksi kompetensi. Jadi untuk dari seluruh mapel yaitu yang guru PJOK ini jumlahnya 1, guru matematika jumlahnya 2, kemudian guru bahasa Indonesia ini jumlahnya ada 4. Maka mereka di sini setelah resume kemarin ini adalah mereka langsung di sini menunggu pengumuman hasil seleksi. Dan mereka nanti akan langsung ditempatkan urutan yang pertama, teman-teman. Nah, ini langsung ditempatkan ya. Untuk teman-teman yang pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade tidak ikut seleksi apapun, mereka langsung menunggu penempatan ya di sekolah penempatan. Dan berikutnya untuk yang kedua, nah di sini untuk THK 2, nah ini yaitu THK 2 yang ada 2 di PJOK, kemudian guru bahasa Indonesia ada 1, kemudian guru non ASN di PJOK 100, kemudian guru matematika ini ada 10, kemudian guru bahasa Indo ada 7, guru PA ada 40. Maka THK 2 dan juga guru non ASN ini mengikuti mekanisme seleksi. Ketika nanti di seleksi administrasi ini sudah lulus seleksi administrasi, maka di sini THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, nanti kita ikut seleksi dulu. Kita wajib ikut seleksi di sini yaitu materinya tes SJT ya, atau situational judgment test. Terkait tentang gambaran soalnya seperti apa, ini sudah kita berikan pada video sebelumnya. Nah, kemudian setelah teman-teman dari THK 2 dan juga guru non ASN kebutuhan khusus, ini adalah mereka harus ikut seleksi tes SJT. Mereka nanti akan ikut yaitu seleksi kompetensi tambahan. Nah, untuk seleksi kompetensi tambahan, kalau misalkan kita lihat pada Kepmenpan RB-nya, di sini nanti itu bukan suatu kewajiban ya. Artinya di sini nanti Pemda itu boleh mengadakan dan juga boleh tidak. Kalaupun mengadakan, nanti harus melaporkan ke Kemdikbudristek dan juga menggunakan aplikasi Cat BKN juga. Nah, ini. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa untuk formasi lebih banyak daripada jumlah pendaftar dari THK 2 dan guru non ASN ini nggak ikut tes. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita wajib ikut tes, teman-teman. Jadi kita ikut tes SJT, kemudian seleksi kompetensi tambahan, kemudian kita nanti setelah itu menunggu pengumuman hasil seleksi. Kalau misalkan kita melihat pada juknis untuk yang THK 2 dan juga guru non ASN ini tidak ada passing grade-nya. Artinya berapapun nilainya itu nanti bisa lulus, teman-teman. Yang penting kita harus mengikuti seleksinya. Nah, ini. Kemudian berikutnya untuk yang di sini pelamar kebutuhan umum. Pelamar kebutuhan umum itu terdiri dari lulusan PPG, honor negeri, honor swasta. Ini adalah nanti kita ikut mekanisme seleksi juga. Mekanisme seleksi untuk pelamar umum ini adalah kita ikut seleksi kompetensi, yaitu menggunakan materi tes kompetensi teknis bidang jabatan masing-masing ya. Terdiri dari bidang pedagogi, kemudian profesional. Setelah itu nanti kita ngikut Pemda itu mengadakan enggak sih untuk seleksi kompetensi tambahan. Kalau mengadakan ya kita ikut. Kita ikuti alur sesuai di akun masing-masing dan di Pemda masing-masing. Nah, kalau misalkan sudah ya nanti kita menunggu pengumuman hasil seleksi. Terkait tentang setelah kita semuanya dari baik itu dari pelamar prioritas, THK 2, honor negeri maupun juga pelamar umum, ini kita mengikuti mekanisme seleksi masing-masing. Setelah itu nanti kita di bagian pengumuman inilah nanti kita akan mendapatkan yaitu hasilnya. Nah, di sini nanti untuk penentu kita bisa diangkat atau tidak. Ini tentunya adalah untuk yang teman-teman P1
Nah, untuk teman-teman yang pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade, di sini nanti mereka langsung ditempatkan. Kalau misalkan di sini nanti kita di tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023, inilah pengumuman finalnya untuk penempatan. Nanti di sini nanti mekanisme penempatan itu kira-kira adalah seperti ini. Jadi penempatan itu kita akan ditempatkan di sekolah induk kita dulu. Kalau misalkan ada kebutuhan ya, dan nggak menjadikan kelebihan guru di sekolah kita. Kalau misalkan di sekolah kita itu kelebihan guru, kita akan dicarikan oleh Pemda di sekolah lain ya, sekolah lain yang masih membutuhkan teman-teman. Itu untuk teman-teman yang P1. Jadi kalau di sekolah kita ada kebutuhan, kita ditempatkan di sekolah kita. Kalau misalkan nggak ada ya, nanti akan ditempatkan di sekolah lain teman-teman. Nah, berikutnya di sini untuk jika formasi masih ada, ini kan kita asumsikan semuanya dari P1 sampai 4 ini semua ini kebagian formasi, dikarenakan jumlah pendaftar ini lebih sedikit daripada jumlah formasinya teman-teman. Nah, kemudian diurutkan nanti penempatannya dari P1 diurutkan habis, kemudian dilanjutkan ke teman-teman THK 2. Kemudian THK 2 ini habis, ini kan nggak ada passing grade kan, semua lulus. Kemudian dari teman-teman guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini nanti akan ditempatkan semuanya. Nah, di sini syaratnya itu hanya ada untuk yang P2 P3. Ini syaratnya hanya ada kuota formasi. Nah, namun di sini untuk teman-teman yang pelamar umum, di sini nanti kita itu untuk bisa ditempatkan meskipun jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka di sini nanti syarat pertama kita harus lulus passing grade ya. Kita harus lulus passing grade dulu. Kemudian setelah lulus passing grade, di sini nanti kita harus peringkat terbaik. Kemudian kuota formasi. Nah, kalau misalkan teman-teman yang pelamar umum untuk formasi, kuota formasi ini tentunya masih ada kan, karena jumlah formasi lebih banyak kan daripada jumlah kita. Nah, kuota formasi nggak berlaku, peringkat terbaik ini nggak berlaku. Ini nanti kita langsung tempatkan semuanya. Nah, yang jelas untuk teman-teman pelamar umum ini nanti harus mengejar, yaitu harus bisa lulus passing grade ya. Nah, passing grade kita harus ingat bahwa passing grade itu ada passing grade kompetensi teknis, kemudian passing grade kompetensi manajerial sosiokultural, dan juga passing grade seleksi wawancara. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini untuk kondisi yang seperti ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman yang menghadapi situasi ini. P1 langsung tempatkan, P2 P3 nggak perlu lulus passing grade, langsung tempatkan semua, otomatis lulus. Kemudian yang P4 ini kita nggak perlu bersaing, cukup hanya bersaing dengan diri sendiri, yaitu harus lulus passing grade saja. Nanti kita akan lulus dan ditempatkan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.